Shenzhen, tunanganku, demi adikku Du Yuewei. Dia menghancurkan masa depanku, membuangku ke dunia tanpa harapan. Diam! Apa yang kau lakukan? Mengantar air. Selamatkan Nona. Kakak Ipar, ibu ada di sini. Jangan bunuh diri. Tak usah pura-pura. Dulu bilang, aku dan Du Yuewei yang gagal ujian kecantikan harus masuk istana. Aku jika kau mati, Liu Yu, bagaimana hidup? Kalian ingin aku mati? Kalian takut aku mati? Du Yuesheng harus menikah dengan kaisar kejam. Jika tidak, kapan kalian peduli? Peduli nasibku. Aku hilang sejak kecil. 5 tahun lalu pulang ke keluarga Yongchang. Aku orang desa takkan bisa menyaingi Duyu asli. Nih, gak bisa tulis nama. Kampungan. Kembalikan, jangan banding dengan Nona Yuewei. Lagi ngapain? Belum sekolah, bukan air. Beginikah ajaran akademi? Perlakukan teman? Shenzhen yang ajarku tulis nama. Bukan hanya tunanganku, tapi juga guru termasyhur seibu kota. Dulu kukira usaha bisa buat Shenzhen puas. Tapi tak bisa ubah prasangkanya. Ini tak adil. Tulisanku dituduh palsu. Hanya karena tujuan sepele ini. Kau gagalkan aku. Dengan alasan apa? Terlalu larut. Tidak koheran. Cuma gara-gara air matamu. Kau punya jabatan. Aku Taifu. Aku penguji. Aku tak mungkin salah. Tak ada nepotisme. Kau tahu tidak aku telah. Tapi apa? Benar-benar berani. Yuewei terdidik, kau cuma orang desa. Sekarang ketahuan cacat. Layak jadi Nyonya Shen menjadi istri Shen Taifu. Shenzhen gagal. Maka tak ada lagi masa depan bagi kita. Duking, semangat. Sudah berusaha, tetap dianggap sampah, terjebak sana. Kamu mau bunuh diri. Ibu yang membesarkanku. Aku hidup bebas. Dongking Henanti, hidup demi diri sendiri. Cepat selamatkan kakak iparku. Tidak apa-apa. King Heng, jangan curang di sini. 3 hari lagi bagi pengantin jantan jangan cari masalah. 10 hari lagi. Ibu akan menikah mewakili Hou. Nona, keluarga Zhang Xilang dibasmi kaisar. Wah, kabar ini sudah sampai ke halaman kita. Kaisar bertindak kejam, hidup mati tak berarti. Bila guru kaisar tahu Luo Xue akan membawamu ke istana, dia pasti melindungimu. Ini hadiah guru kaisar untukmu. 5 tahun kau menyelidiki, sekarang akan dibakar semua. Benar, sudah 5 tahun. Shenzhen pergi. Dulunya seperti Du Yuewei dari keluarga bangsawan ibu kota. Kau kembali dari desa. Karena usiamu. Lalu kita bertunangan.
Karena itu, hilangkanlah seluruh kesan kampunganmu. Tata krama wanita ibu kota akan kuajarkan padamu. Aku sadar jarak antara Shenzan dan diriku. Apapun syarat menjadi istri Shen akan kucapai. Ku belajar menghargai ketulusan. Ku tapaki 2000 anak tangga sambil bersujud. Demi jimat kesungguhannya. Ini cuma ritual kampungan. Jauh kau dari standar Nyonya Shen. Kan ku perjuangkan lebih keras. Hingga paham, Shenzhen pasti terharu. Guru Agung. Guru Agung. Katanya Nyonya Shen harus ahli di dapur. Ini tumis daging ala ibu angkat, cobalah. Ku minta kau belajar adab, bukan pamer keahlian rendahan. Makanan hina begini, masa berani sajikan ini? Meski syaratnya makin ketat, tak pernah goyah. Semakin kutunggu, hari ia akhirnya puas padaku. Guru Agung, contoh kaligrafi ini pasti bukan karya Zhaoji. Ini karya aslinya yang saya dapatkan dari masyarakat. Gaya tulisannya beda, mohon diperiksa. Saya sudah lebih baik, pasti guru senang. Tapi ini... Pohon tak berguna ini kau dapatkan dari pelosok mana? Lebih baik dari ajaran saya, jengkur. Meremehkan. Pantas dihukum. Usaha kerasku tak dihargai Shenzhen. Aku akhirnya sadar. Memuaskannya. Ternyata lebih sederhana. Lihat. Dibandingkan dengan tulisan kakak, jelek banget. Tak masalah. Yue Wei tumbuh di ibu kota, tumbuh dalam budaya tinggi. Du Qingheng cuma orang kampung, hanya mampu ini. Jika ia tak mampu seperti dirimu, tak layak jadi istri keluarga Shen. Bukan aku yang kurang baik. Tapi dia tak pernah mau. Bukanlah gadis desa seperti diriku, melainkan seperti Du Yuewei. Ingat baik-baik. Shen Chen, aku tak memenuhi kriteriamu. Jadi aku pergi. Apa maksudmu? Membakar apa? Bukan apa-apa. Sekadar barang tak berguna. Aku libur hari ini. Batalkan beberapa acara. Sampai istana Marquis langsung cari. Masih saja bersikap dingin. Wangi rumput anggrek yang khas hanya digunakan di taman milik Du Yuewei. Ini pusaka keluarga Shen untuk menantu. Ambillah. Sudahlah, jangan dipendam kegagalanmu. 5 tahun ku berusaha, tetap tak ku dapat. Sekarang diberi sekadar agar tak berselisih dengan Du Yuewei. Bukan jodohku. Dokter, ambil. King He tak pernah begini sebelumnya. Apa gagal jadi pejabat wanita bikin dia tak layak? Sedang siapkan pernikahan kaisar. Jangan buat onar. Jangan bikin aku emosi. Siapkan pernikahanku. Pernikahan kaisar. Taifu yang pilih. Saya dan Lubu yang menyiapkan. Tapi kaisar belum sebut roh mana. Standar kaisar tinggi. Minimal seperti Yue Wei bangsawan ibu kota. Kamu harus belajar dari ini. Terima dan renungkan ini. Pulang dulu. Semua mundur. Hanya aku mustahil. Di matamu Shenzhen, kau selalu anggap aku rendah. Kakak, kau nikah dengan tiran. Pertunangan Shen Taifu. Tentu saja giliran adik. Tapi tusuk konde ini pasti milikku. Kau anggap penting. Ambillah. Itu 4 loh. Yang mulia bagi gadis seperti aku.
pasti lebih puas. Tak secinta kakak sih. Buat yang mulia jijik. Orang tua sudah atur. Tutup mulutmu rapat-rapat. Saat hari pernikahan, aku kasih kejutan. Delapan hari lagi. Shen Chen, kau akhirnya bisa menikahi gadis bangsawan ibu kota. Kita takkan salah lagi. Masuk istana. Tak bisa lagi ke akademi. Tak kira pergi. Jadi keajaiban. Fata, kamu baru datang juga. Masih pakai baju sehari-hari. Yoyo lupa bilang, hari ini berdoa di kuil Lingyu. Kakakmu mungkin lupa. Jadwal berdoa dimajukan karena pernikahan kaisar. Semua siswa wajib hadir. Tak hadir sama dengan durhaka. Lu King Heng sudah kembali dari desa. Lupa hal sepele ini. Kuil Lingwu. 5 tahun ini, Aku terus berdoa keselamatannya. kebohongan tinggal diingatan. Mari pergi terakhir kali. Satukan kegagahan langit dan bumi. Tempat ini suci. Jaga sikap dan ucapan. Jangan sembarangan. Jangan malukan. Ini dia. Maaf, Guru Agung. Sepatuku kotor. Dipakai masuk kuil. Tidak pantas untukmu. Kenapa kau begitu ceroboh? Kakak dari desa ahli bersihkan kotoran. Semakin lancar dan mahir. Mending kakak saja yang bersihkan. Xue Fei menyuruh kakak bersihkan sepatu. Begini ajaranmu. Kakak iri aku lulus ya. Tapi guru yang memutuskan. Tiohan, sikap rendahanmu tak pantas untuk nggak ada. Bisa pimpin keluarga Shen? Pangeran berkata, putri bangsawan ibu kota harus mandiri. Du Yuewe yang cacat saja. Kenapa harus aku? Aku gurumu. Membersihkan sepatu itu mudah. Kau berani. Melawan aku sekarang. King Hai selalu bersemangat sejak kecil. Momo, kusangka kau dimanapun nanti. Tegap dan percaya diri. Ikuti hati. Bebaslah. Itu membuat kami bahagia. 12 tahun telah berlalu. Halo. Ini peninggalan ibuku. Kini kau berani melawan guru besar? Andai ibumu tahu. Betapa menyedihkan. Mending, ku bakar saja untukmu. Biar kau tak menyesal. Siap. Kau ancam aku. Pengasuhku ajarku berintegritas. Bila ia di surga, 1, takkan rela aku dipaksa. Tak menangis, kau kira aku menyerah. Jangan harap. Kau berani melawan jika tak patuh sekarang. Kau hina suamimu. Tak mungkin kalau abunya ku buang. Wei Si, apa katamu? Aku antar langsung ke makam Momo. Suki, berani ancam aku pakai abunya. Aku tahu. Lakukan yang harus kau lakukan. Nyonya, maaf. Aku mengecewakan Nyonya. Salah pilih. Dulu saja. Belajar dari kesalahan ini. Buang kebiasaan kampunganmu. Tangan kakak memang terlatih melayani biasa di desa, ya. Lapnya memang bersih. Ini permintaan sederhana. Ini hal dasar. Ingat peraturan guru agung.
Inilah murid sejati Shenzhen. Murid paham. Sudah kuterangkan semua aturan dan tata cara. Toh tetap jadi sasaran. Untuk nasib negara, pernikahan resmi raja. Dengan tulus, ambil kantong doa dari kepala biara. Tulis doa kalian, gantung di pohon. 5 tahun, 99 kali ku bersujud. Naik tangga Gunung Lingyu. Bagi Shenzhen. Memohon jimat keberkahan ini. Wah, ayo cepat lihat. Jimat di pohon ini bertulis nama kakak. Umat Du Qingheng. Berdoa Taifu selamat. Begini caranya menengokku. Ingin selalu mendampingimu. Benar-benar tak tahu diri, dia berani mengincar Taifu. Kakak, kau berani memamerkan isi hati pribadi. Memalukan sekali. Urusanku bukan urusanmu. Du Qingheng, belum pernah kuajarkan perempuan harus sopan dan kalem. Tak tahu malu. Sama seperti gadis kampung tak bermartabat. Aku beda. Berjuang. Begitulah anggapanmu. Saat ini, ia masih hanya muridku. Sudah memamerkan nafsu. Mau dilihat sebagai apa? Kalau soal muridku, tak tahu sopan santun. Wah, Taifu. Ini tempat ramai. Jika orang tahu, apa tidak mencemarkan nama Tuan? Masih berdiri kaku. Cepat copot jimat-jimat ini. Perasaanku tak pantas dilihat dunia. Mungkin yang kau pedulikan bukan aku, bukan pula Du Yuewei, tapi gengsi Shen Taifu. Tapi terlalu banyak, tak mungkin selesai cepat. 5 tahun kuharapkan ketulusan sejati. Berakhir tewas tragis di istana. Buddha menolong yang beruntung, kecuali aku. Jika Taifu merasa ini aib, bakar saja. Sungai Zukwe. Chen. Kurenungkan sebab ku terus mengenangmu. Faulah. Tersimpan dalam ingatan. Meraup kekosongan. Watak lembut. Rela kurangi 10 tahun. Menteri senior sehat. Melilit. Rela kau bedah. Belenggu kesetiaan. Setia selamanya. Aku. Ini tipu-tipu kampungan, Nyonya Shen Luzifang. Kau belum pantas jadi Nyonya Shen. Gagal total. Tinggal abunya. Cari kebenaran. Kenali dirimu. 5 tahun aku mencintaimu. Sien, kuhanguskan tak bersisa. Sore dindus ani. Masa muda. Lu Jinghao tiba-tiba sangat kejam. Seakan mengutus segalanya tidak. Menatap langit. Kihan tak bisa tanpa aku. Terbuai mimpi. Shen Chen, Uming berjuang jadi dayang. Semua kesulitan ku hadapi. 6 hari lagi masuk istana. Dendam guru murid. Berakhir di sini. Fata. Kau juga buka tato di sini. Syukur sadar. Tapi jangan berharap merayu kasihan Grand Tutor. Du Qingheng masih mencintaiku. Seperti selalu saat aku salah, ia selalu mengalah.
Tahukah kau salahmu? Ku bimbingmu sabar. Kau jangan selamanya jadi lumpur tak berbentuk. Diusir dari akademi. Selamat tinggal 5 tahun menuntun. Bermula indah, berakhir pilu. Untukmu. Merajalela. Bagus kau sadar salah. Tapi, kau baru mundur, bukan minta maaf. Nanti kau akan kupelajari. Mohon Guru Agung. Tinjau dokumen ini. Ini dia. Ini dia. Taifu, saya ingin bertanya. Bukankah sudah diajarkan? Saya baru ingat. Menteri Ritus menyampaikan Yang Mulia menanyakan agenda pernikahan. Taifu, temui Yang Mulia. Yang mulia tak boleh ditunda. Karena sikapmu baik, saya setujui. Father, mulai sekarang tak ada alasan menemui Taifu. Shen Chen, kita guru dan murid. Akhirnya, kau bahkan tak mau melihat apa yang saya berikan. Nona Mudu, iya. Ini gaun pernikahan titah yang mulia. Silakan coba. Jika tidak pas, akan kami perbaiki. Ada Anda. Fanan, Kakak tak pantas pakai gaun pengantin seindah ini. Jangan kira masuk istana. Jadi orang penting. Biksu miskin terakhir di istana. Dekolete limeruk. Jadi kerudung. Kutunggu kakak jadi berikutnya. Tinggal 5 hari. Masuk istana. Kerudung rampung. Persiapan istana hampir lengkap. Baik. Kerudung didahulukan. Serius soal pernikahan kita. Simgan, ingat ini. Sesuai adat keluarga Shen. Ini dia. Motifnya burung menghadap Phoenix. Sulam emas 99 lapis. Taifu tak melihat. Apa makna dari motif ini? Masih harus kuperiksa. Jangan pakai motif itu kotor. Tidak pantas. Ikuti perintahku. Sulam ulang. Cukup amati baik-baik, pasti tahu ini motif istana. Memang. Kapan Shenzhen peduli padaku? Taifu, Putri Sulung. Pesta putri kedua besok. Besok utusan kaisar datang, semua wajib hadir. Baik tahu. Tita. Kenapa semakin sering diabaikan? Dia pasti peduli. King He pasti mau menikah denganku. Mustahil angkat kerudung kita. Titah Kaisar, Du Yuewei, pegawai baru, berbakat budi. Surat pengangkatan. Dianugerahi kediaman resmi. Hamba bersyukur atas kemurahannya. Hahaha, selamat.
Tuan Du. Shen Taifu, pernikahan yang mulia segera. Penanggung jawab upacara. Kepulangan selir kerajaan jadi tanggung jawab Anda. Hamba dipercaya yang mulia akan mengantarkannya megah, memastikan kedatangannya aman. Dalam hati, Shenzhen yang kusayang malah mengantarku sendiri. Menggaikan, konyol. Yue Fei membanggakan keluarga Markis. Benar. Tidak seperti yang pura-pura berusaha. Saat ujian, kelemahannya nyata. Semoga wejangan yang mulia. Ini usaha sendiri. Ki Heng, belajarlah dari Yue Wei. Tepat sekali. Bukan tentang sikapmu. Xiao Mai tidak tahu diri. Aku calon suaminya, dia harus menghormatiku. Kenapa sekarang malah menjauh dariku? Fata, kau tak ingin jadi pejabat wanita? Sekarang aku pegawai. Nah, kau cuma perempuan kampungan. Apakah hatimu sangat sakit hati? Ya. Cukup, Mama. Sudah, pergi saja. Aku tidak peduli naik jabatan. Aku hanya ingin menyusahkanmu. Du Yuexiang, kau tahu dokumen penyesalan itu penghinaan. Kakak tersayang, orang akan percaya padaku, pejabat wanita baru. Atau kau yang tak berpangkat. Dokumenku! Fata, kakak begitu membenciku. Tegal menghancurkan masa depanku. Gagal ujian, lalu robek dokumen adik. Wah, niatmu terlalu keji ya. Sungguh berdosa. Ibu sangat percaya. Tegal perlakukan Yue Wei begini. 5 tahun di sini, masih tak hilang kebiasaan kampungan. Bukan aku. Tuan Duriang, dia sendiri robek dokumen untuk tuduh kakak. Aku tahu kakak kesal karena aku lulus ujian. Dokumen anugerah yang mulia. Beraninya kau? Nona kedua bangsawan tak mungkin robek dokumennya sendiri. Shen Taifu lihat tadi. Tanya dia saja. Taifu, dia lihat. Apa yang kau lihat tadi? Soal nama baik pejabat perempuan istana. Ada dokumen kerajaan ini sangat serius. Ini kesempatan untuk melunakkan sikapnya. Aku tadi tak melihat apapun. Sinden mungkin hanya salah langkah. Terbiasa di desa, gagal seleksi membuatnya kalap. Masih bisa dimaklumi. Hanya keras kepala. Bohong orang pedesaan, langsung keluar. Guru Agung, untuk lindungi Du Yuexiang sampai buta benar salah. 5 tahun jadi putri Kyoto. Didikanmu berani tantang wali kota, belum mau minta maaf. Cukup kau minta maaf. Aku akan selesaikan ini. Dia bahkan tak percaya padaku lagi. 5 tahun cinta. Salah percaya. Mauku minta maaf tanpa kesalahan. Lebih baik mati. Bagus. Bagus! Bandel sekali kau, Zhou-an! Ambil penggarisku! Ludwig! Sekarang, akan kuperbaiki kebiasaan desamu yang buruk. Guru besar, aku murid didikanmu sendiri. Akhlakku bagaimana? Kau sungguh tak tahu. Du Qingheng, salahmu adalah sikapmu yang selalu keras kepala. Jika guru besar bersikeras, maka ikatan guru murid kita berakhir di sini. Guru agung bersikeras, maka ikatan guru murid berakhir sekarang.
Mustahil. Duking He tak bisa lepas dariku. Dia masih mengincar jabatan Nyonya Shen. Song Gugui kembali. Jika terluka, jadi kesannya aku takut padanya. Tanpa hukuman, kau tak pahami disiplin. Satu, merusak dokumen kelakuan buruk. Kehampaan. Dia tak hormati senior. Tak mau tunduk. Aksi. Tiga, keras kepala dan tak mau berubah. Ubah. Berani hadapi takdir. Poin keempat. Booking Heng. Tabeb. Sewenang-wenang. Tak layak jadi guru. 3 kali pukul utang budi. Sudah ku kembalikan. Abu. Dukinge. Mami pun. Berepas. Tuan Du. Aku sudah muak. Sandiwaramu cukup. Jangan dekati aku lagi. Tiga hari lagi. Masuk istana. Shen Chen, kau mengorbankan reputasiku untuk Du Yuewei. Kita sudah selesai. Mungkinkah akulah yang bersalah? Apakah aku terlalu kasar? Qin Hao, kejadian hari ini kau dirugikan. Aku tahu kau tak bersalah. Kubawakan salep untukmu. Tapi kau harus pahami kesulitanku. Yue Wei baru masuk Suan NN. Jika skandal ini terbongkar, masa depannya hancur. Jadi, masa depanku, reputasiku, dikorbankan begitu saja. Kenapa kau terlalu perhitungan? Kau dan Yue Wei berbeda. Kau akan jadi nyonya rumah keluarga Shen. Urusi suami anak, itu kewajibanmu. Guru Agung selesai. Silakan pulang. Terima kasih, Hao. Yue Wei tak akan mempersulitku. Dia paham prioritas. Mengerti kesulitanku, kau tak bisa separuh pengertiannya. Dia wanita ibu kota. Aku cuma orang desa. Dalam rencanamu, aku selalu Dikorbankan. Pernikahan akan segera ditetapkan. Aku dan King He semakin terpisah. Mulai hari ini, Bu King Heng takkan berkorban lagi. Nyawaku, aku yang menjaganya. Sinhan. King inilah. Hei, Siva. Kakak pilih beberapa buku edukatif menarik. Bisa baca untuk hiburan nanti. Kukira kau suka skateboard, ternyata salah. Keluarga Marquis tak suka. Hanya keluarga Nenak tak menghina latar belakangku dari desa. Kakak sepupu sungguh menyayangiku. Terima kasih, Kak. Jangan takut masuk istana nanti. Kakak akan membantumu dari jauh. Kakak akan berusaha keras jadi dukunganmu. Coba lihat dulu, baru cari lagi. Mirip sekali. Guru Agung, bagaimana buku kaligrafiku ini? Yang ini terlalu rumit. Maka aku mau kaya. Ajari aku menulis. Baiklah. Tulisanmu lembut. Tak seperti King Heng yang kaku.
Kaligrafi ini milik kita berdua. Aku akan bawa pulang. Simpan baik-baik. Hanya aku yang ajari kamu menulis. Rupanya zaman berubah. Buku contoh bisa diajar orang baru. Janji pun berubah. Singhe, Singhe. Sinheng, Sinheng. Lihat, dua buku ini juga bagus. Duking Heng! Kau mesra dengan pria lain, masih baca buku rendahan. Masih pantaskah kau disebut? Gadis bangsawan. Kami sekadar memilih buku secara sopan. Keintiman mana? Sopan santun. Guru Kaisar dan Ibu Suci. Lebih parah. Yue Wei sekadar belajar ilmu. Jangan anggap semua seperti kamu. Tak tahu malu. Dan tata krama. Dia mesra dengan Du Yuewei, tapi sikap wajar pada kakak saja sudah dicurigai. Sudah jadi tidak tahu diri. Banyak. Guru Kaisar, mohon bijak berucara. Apa salahnya aku menemani sepupuku Singha? Justru Guru Kaisar dan Nona Du belum kawin keduanya. Karena belum menikah. Sekalipun sepupu. Kehormatan di atas segalanya. Kukira kau paham batasan. Belum menikah sudah hina diri begini. Sama seperti pelacur biasa. Cantikan! Duking Heng. Duking Heng berani memukulku. 5 tahun seakan kini. Kini aku akhirnya paham sifat Shenzhen. Jadi Nyonya Shen lebih penting daripada jabat. Selalu mementingkan diri sendiri. Tak peduli perasaan orang. Baru saja. Tak melihat apapun. Shenzhen hanya mau kepatuhan buta. Dari dulu sampai sekarang. Hanya mencintai dirinya. Shenzhen, orang sepertimu sama sekali tidak layak dicintai. Biarkan harapan hidup ini berlalu. Jika cinta sirna, air mata tak jatuh. Kami datang membicarakan janji pernikahan masa kecil. Mereka cocok satu sama lain. Mari kita wujudkan pernikahan ini. Apa pendapat Tuan Marquis? Incara Shenzhen setelah serangan King Han. Pasti UFA. Hahaha, bagus sekali. Aku pun setuju. Pernikahan dalam 3 hari. Setelah Yang Mulia menikah, baru mereka menyusul. Setuju? Bagus. Jandara. Maaf, izin sebentar. Di sini saja. Dasar anak ini. Ini semua mas kawin untukmu. Sudah. Setelah masuk keluarga, baru minta maaf pada ibumu. Inilah koleksi lukisan dan naskah kuno. Kuhimpun semuanya untukmu. Dulu ini semua kudambakan siang malam. Tapi kini terdengar. Tak ada riak sedikit pun di hatiku. Di hari pernikahan, ibu sudah berjanji. Cap Zonghui keluarga Shen akan jadi milikmu. Sejak itu, kau adalah Nyonya Shen Qi Heng. Percayalah, aku akan sambutmu dengan meriah. Tapi Shenzhen, nasib kita. Kau yang putuskan, jangan pura-pura mesra. Terima kasih Taifu. Tanda bintang menghentam dan tak pantas. Untuk Taifu, semoga sukses gemilang. Lupakan aku.
Du Cihang, jangan terlalu jauh. Sabarku terbatas, kau harus menghargainya. 5 tahun dengan Shenzhen. Hanya mimpi. Besok di istana, selesai. Kehidupan. Cintamu. Aku dan King He hampir menikah. Tapi dia seperti berpamitan. Kau selalu setia. Baru tiba. Mohon arahan. Menteri San dari keluarga Shen, kan kita jemput tamu istimewa ke istana. Kenapa berhenti di sini? Taifu tak tahu. Tamu terhormat itu Putri Sulung Yong Chang Ho. Aku dan King He pernah bersumpah. Yang masuk istana adalah Sen Taifu, Shen Taifu. pasti karena kenapa aku merasa begitu gelisah. Shenzhen, mulai sekarang, biarpun mati, aku akan tegak. Tapi kan terlalu lama. Wajahnya ini rambut lembut. Indahnya. Shenzhen hingga kini. Kau tak kenal sosokku sebegitu asingkah aku? Memang, baginda yang demikian mulia, mana mungkin menyukai orang desa semacam King Heng. Ada kesulitan di istana. Beritahu aku, pasti akan membantumu. Di dekat Du Yuewei, selalu dikelilingi orang. Aku selalu sendiri. Waktunya tiba. Yang mulia, silakan masuk. Sekarang, aku antar kamu. Tak kusangka Shenzhen yang mengantarku. Sudahlah, Shenzhen. Berpisah ikhlas. Meski tanah sendiri. Ku cari dari surga ke neraka, kita tetap terasing. Di setiap hidup, takkan bertemu lagi. Erangan Hilu, cinta hancur. Siapa berani malam ini? Takdirku tukar dengan luka. Agaknya awak salah lihat. Ayo, Dr. Shen. Sambut tamu mulia. Angkat tandu. Guru Agung besok ke kediaman Putri Yongchang. Selamat. Menikahi Nona Du, keberuntungan terbesar. Selamat Zan, tercapai hasratnya. Sama-sama. Semoga Guru Agung dan Nona Du langgeng. Ya, nyonya ini sempurna. Pantas Guru Agung tergila-gila. Maru. Nasi. Bakat dan sikapnya kini adalah hasil didikanku selama 5 tahun. Bilang tak mau. Tapi tetap ingin jadi nyonya keluarga Shen. Biar toko musik itu hilangkan sifat kampungannya. Guru Agung akhirnya datang. Jika beliau melihatku, mesti sangat gembira. Tanda bintang, hala tanda bintang. Tanda bintang, hela tanda bintang. Nyonya. Nyonya keluarga Shen. Harus bijaksana. Tanda bintang, hela tanda bintang. Kutetapkan standar tinggi demi kau. Ke depan, jangan sembah suami lagi. Baik suami. Nah, benar. Aku pergi. Bintang jatuh.
Apa? Hah? Suewei. Rupanya awak. Suamiku, kau girang melihatku kan? Bukan begitu. Yang kunikahi adalah King Heng. Du King Heng mana? Kau kan selalu benci dia. Selain itu, yang tukar balasan denganmu, memang aku. Lihat! Tidak. King He sengaja mengusikku, sengaja menipuku. Suami, kau sendiri yang antar kakak ke istana kemarin. Kau sudah lupa? Tidak mungkin. Mencintaiku. Mana mungkin dia mau menikahi kaisar? Aturan ini ditetapkan kakek dulu. Yang gagal ujian pejabat wanita harus menikahi kaisar. Suami, kau yang menolaknya. Kau yang memasukkan kakak ke istana. Sekarang tak mungkin lagi. Udahlah. Lupakan dia. Tidak percaya. Aku takkan menikah lagi. Aku cari dia. Aku cari dia. Kiao Heng. Kiao Hai. Aku tak bisa. Buku kesukaan King Heng. Rancangan favoritnya? Kesetiaan terasa di malam dingin. Kosong belaka. Malam telah lewat tengah malam. Di matamu, musim gugur. Masih hangat. Kenangan. Tak ada balasan. Tak mau. Mustahil, Do Xiao. Buku puisi ini hadiah dariku untukmu. Kenapa baru tersenyum? Waktu sekolahmu. Aku selidiki. Iya, sekolah. Kau masih sekolah. Selama masih sekolah. Taisuan. Tidak mungkin. Tak mungkin. Sekolah impian terbesarnya. Masa dia mau meninggalkan sekolah? Di mana? Di mana dokumen dari Du King He? Yang mulia, bukankah hari ini hari pernikahan yang mulia? Mengapa ke akademi? Dokumennya? Di mana dokumen yang dia berikan? Tak ada dokumen, Tuan Muda. Ini malam pernikahan dengan Yue Wei. Mengapa cari barang King Heng? Kapan aku bilang akan menikahi Du Yuesheng? Mengapa selalu mengira dia? Sudah jelas, Anda baik pada Nona Yue Wei. Semua tahu Anda menyukai Nona Yue Wei. Tapi yang kusukai adalah Du King He. Anda keras pada Nona King Heng. Tak boleh salah, sering dimarahi, dihukum. Ini tanda cinta. Tadi kau salam perpisahan, bukan minta dihukum. Nanti aku ajarkan baik. Ternyata dia tidak bersalah. Dia memang menolak saya. Qian Hong keluar sekolah. Dulu dia berjanji, dia takkan pernah berhenti sekolah. Kata-katamu benar.
Dia pasti akan kembali. Dia bohong padaku. Sudah kuduga. Dia takkan tega tinggalkan aku. Aduh. Suamiku, sudah selesai. Kusiapkan camilan malam. Suamiku, apakah kamu lelah? Aku antar istirahat. Guru Agung, ini sup ayam betina dengan ramuan obat agar tubuhmu kuat. Berapa kali ku bilang, saat aku bekerja, jangan bawa makanan berkuah. Kalau kertas rusak, gimana? Ambil. Ingin makan sup ayam herbal. Sayang, mau minum sup ayam. Aku buat sekarang. Tak usah. Saya masih ada tugas. Kamu tidur saja dulu. Ini malam pengantin kita. Duki Heng, sudah di istana. Masih terus mengikutiku. Yang mulia, apakah wanita bernama Du datang baru-baru ini? Fing Heng. Boleh saya tahu hubungan Anda dengan wanita itu? Dia istri saya. Baik. 5 tahun ini, dia selalu datang dalam cuaca apapun. Dia datang ke kota secara berkala. Selalu dari gerbang kuil, bersujud tiap langkah. Mendaki 2000 anak tangga, hingga aula utama. Bersujud tiap langkah. 2007. 99 kali. Jimat keselamatan 1 orang. Biksu tua pernah bertanya alasannya. Hanya dengan ketulusan hati. Agar ia selamat tanpa celaka. Kumpul semua. Bukankah sudah kuajarkan? Sebagai wanita, harus sopan santun. Begitu memalukan. Sama saja dengan gadis desa tak bermartabat. Ternyata Qin Heng sangat menyayangiku. Aku terlalu keterlaluan. Memarahiku memang wajar. Tapi aku tak bisa kehilangannya. 2 April. Diabaikan bagai sampah. Ketulusan baru berharga saat hilang. Amitabha. Teif, mengapa baru sadar sekarang? Senja kampung halaman redup. Cintanya lebih dari yang kuduga, tapi kuhancurkan. Ludes menjadi abu. Su menujumu. Maafkan aku, nikah lagi, ya. Melawan dan menaklukkan. Bihang, kau di mana? Aku cari di mana-mana tak ketemu. Selama kau pulang, aku rela apa saja. Suami, kok bau alkohol? Cepat mandi dan tidur. Bihang, Suami, perhatikan. Aku Du Yuewe. Berhenti! aku Du Xiaowei. Kau bukan singa. Qi Hang tak pernah menolakku. Apa yang kau lihat, suami? Akulah istrimu yang sah. Du Qingheng kini istri yang mulia. Masihkah kau ingin dia kembali? Baru sekarang aku sadar. Aku sangat mencintainya. Xian Chen, kau suamiku lalu berani-beraninya kau bilang mencintai si desa itu. Lalu kenapa dulu kau baik padaku? Dulu kukira aku meremehkannya. Mau kau menekannya? Alamak, aku terlupa. Hanya dalam 5 tahun, ia berubah dari gadis kampung buta huruf
mengungguli semua perempuan bangsawan. Pulanglah. Pertue! Dr. Shen, selamat, selamat. Ada kabar baik. Besok Nona Du akan dinobatkan sebagai permaisuri. Sungguh luar biasa kasih sayang yang mulia. Sebagai gurunya dulu, pasti bangga. Permaisuri mana kau? Tepat, itu Du Xinhan. Selir Du hanya 15 hari saja. Dia bisa buat yang mulia yang keras menobatkannya. Hebat. Tidak mungkin. Dia janji nikah denganku. Masuk istana nikah dengan yang mulia. Akhirnya, dekret telah turun. Kementerian Upacara sibuk berhari. Mustahil palsu. Jian Hao. Xiao He. King Hao. Paduka, ini area terlarang tanpa izin. Aku hanya cari tabib. Menerobos istana malam, hukuman mati. Mustahil Ciu Heng sekadar gadis kampungan. Masak dia jadi ratu? Mustahil. Demi langit, titah kaisar. Bangsawan Du, keturunan mulia, bijak berbudi. Akhlaknya pantas jadi teladan negeri. Ibu Suri setuju, Du dinobatkan jadi ratu. Demikian titah ini. Kepercayaan kaisar sudah dipastikan baik. Upacara usai, pejabat bersujud. Panjang umur yang mulia kaisar. Panjang umur permaisuri. Bangkitlah. Demi cita-cita. Shen Chen, kita akan jadi orang asing mulai sekarang. Aku percaya sejak Du Yuewei bilang Qin Heng masuk istana. Aku terlalu naif menghindari kenyataan. Setelah dia jadi permaisuri, baru kusadari. Aku sungguh kehilangan. Seperti apa kaisar yang katanya haus darah dan suka sesama jenis? Bagaimana rupanya? Yang mulia tiba. Du Qinghong, kau berani. Selir terakhir yang gemetar melihatku. Masih di istana dingin. Hamba, hormat yang mulia. Kau paham? Di istana, benar. Kau milikku jika Yongchang masih memanfaat kamu. Hamba permaisuri yang mulia. Seumur hidup, hamba hanya setia pada yang mulia. Kaisar benci keterkaitan istana depan harem. Lebih baik ambil risiko. Tak diragukan, kaisar muda ini butuh mitra sejajar. Pamer kesetiaan saja. Saya paling tak percaya ucapan wanita. Hamba hanya nyatakan fakta. Bila Paduka anggap hamba ancaman, hukum sekarang. Kau kira, bisa lari? Menurutmu, tak berani. Ini dia. Akhirnya aku mengerti asal reputasi tiran tersenyum. Bukan soal moral paranoid dan kejam. Tak ada toleransi untuk ancaman. Yang mulia, tapi hari ini pernikahan. Jika hamba merahasiakan ini. Yang mulia, tak gentar keributan. Tidak begitu. Bedoi. Perbatasan butuh dana besar. Pajak rakyat dikurangi. Kas kosong, mas kawin hamba bisa jadi solusi. Mohon dipertahankan. Mungkin lebih berguna dari mayat. Bisa jadi
atau pejabat istana. Surat rahasia dikirim. Panah rahasia tak terelakkan. Paduka perlu sasaran yang terlihat jelas. Hamba rela jadi sasaran Paduka. Bangun. Baik. Ada tanda. Kau lebih menarik dari yang kuduga. Rasa berat hati ini. Yang mulia, hamba. Saya siap rela mati demi Yang Mulia. Hamba rela berkorban demi Yang Mulia. Kau pintar. Jangan main licik. Letakkan pada diriku. Jika tidak, Sebelum ke istana, hamba mendamba. Bagaimana sosok Yang Mulia? Hingga tadi, baru hamba paham. paham apa? Berani lawan arus. Bukan sekolah putri. Ingin wanita mengerti kebenaran. Mana mungkin dia tiran kejam. Diri of siswit. Sok kau. Selamat dulu. Tapi di dalam istana, tanpa Wei Xiao percaya, malah lebih bahaya. Hadiahnya melebihi semua selir sebelumnya. Dubairen dikabarkan akan segera dinobatkan sebagai ratu. Mundurlah. Ternyata dia pura-pura setuju. Aku dijadikan tumbal. Siapa itu? Tangkap. Sesuai aturan harem, mematai majikan, 30 cambuk diusir dari istana. Paduka, hamba pegawai Selir Liu. Bukan kewenangan Paduka. Selir Liu putri wakil menteri Dali. Semua selir sebelumnya. Hanya dia ditahan kaisar. Sedang marah. Lantas apa? Seret dia. Hukum sesuai aturan. Kurang ajar. Nyonya Du terlalu sombong. Orang istanaku kau berani mengatur. Kau lupa hierarki. Hierarkimu adalah masuk tanpa izin ke kamarku. Baginda murah hati dan adil kepada kami. Baru masuk hukum semena-mena. Kutanyakan ini, siapa berani membela? Gagal urusan sepele begini, tak pantas kuhira waktu untuknya. Ini tindakan sesuai aturan. Bukti hukuman sewenang-wenang. Atau Selir Liu berani menduga aturan istana ini keliru. Jangan asal tuduh. Kau gagal ujian itu rahasia umum. Kau cuma bisa masuk istana karena statusmu. Gagal ujian, berani bicara aturan padaku. Yang Mulia Guiren, kau cuma cairan. Pengawal, Selir Liu lancang dan tak tahu sopan. Tahan sebulan. Salin 100 kau. Berani kau? Ayahku wakil ketua Ma. Kaisar pun tak berani perlakukan aku begini. Lu Qingheng, hai kau yang hina. Beraninya kau mencela diriku. Hukuman tambah. 20 cambuk. Cambuk dulu, baru masuk. Lu Xingheng, berani sentuh aku. Oh, dokter akan balas dendam. Yang Mulia, lihat. Presidensi datang. Siapa yang akan bertindak tegas? Mungkin lebih bernilai dari dugaan. Yang Mulia, mohon keadilan. Yang Mulia, Su Qinghong jahat. Ingin menghancurkan Chun Qiu. Yang Mulia. Pergi sana. Hamba menghadap Paduka. Selirku datang di sidang istana. 10 pejabat mengajukan petisi. Menuduhmu selir jahat, merayu raja, menyiksa selir. Apa pembelaanmu? Semua ini memang ulahmu. Kenapa aku yang disalahkan? Hamba khawatir pada niat Paduka. Gelar selir jahat itu sama sekali di luar wewenang hamba. Hamba tak berani. Ucapan ini tak masuk akal. Beta tak keberatan. Paling mengejutkan beta. Surat dari Marquis Yongchak.
Jika putriku berakhlak buruk, tak layak mengabdi. Silakan hukum hamba. Tanpa keluhan. Markis Yongchang segera melepaskan diri. Rupanya mereka tak berharap kau memuliakan keluarga. Sejak hamba masuk istana, hamba milik Paduka. Nyawa kehormatan hamba terserah Yang Mulia. Senyuman ini paksa hamba tinggalkan keluarga, agar hamba hanya andalkan dia. Bangun. Terima kasih. Jika begitu, lihat ini. Yang Mulia, ini dia. Laporan rahasia. Menteri Peperangan Du Yue menggelapkan dana tentara utara. Memperkaya diri. Permaisuri berpendapat, langkah apa yang diambil? Jawab Yang Mulia. Dana tentara sangat krusial. Perlu diselidiki diam-diam segera. Bila terbukti benar, Jika terbukti melampaui wewenang, sadar melanggar hukum, hukuman lebih berat, harus dihukum berat. Tapi jika fitnah, pelaku utama harus diungkap. Merusak fondasi kerajaan, tak boleh dimaafkan. Kaisar dengar saat ujian Dayang. Ujian periksa guru besar, analisis kebijakan tajam. Tapi gagal karena noda tinta kecil. Suruh ambil lagi, rakit ulang. Tulisan ini pantasnya lolos. Tak kuduga. Yang menghargaiku malah sang penguasa kejam itu. Aku baru bertahta. Bangsawan ibu kota hanya hura-hura. Mandek total, mereka sudah membusuk, menghambat tunas baru. Maukah kau cabut akar busuknya? Paduka. Bakatmu tak layak berbuang dalam kehidupan istana. Dulu kau terjebak tanpa pilihan. Sekarang, Kaisar beri kesempatan. Kawan, rekan seperjuangan Kaisar. Nanti, kau bebas dari identitas lama. Would it be sama you? Bahkan, aku harus. Nona memahami betul situasi dan ambisi saya. Ucapannya begitu meyakinkan, tak ada alasan menolak. Hamba Du Qingheng. Betul. Pelayan, Hamba hadir. sampaikan titah. Angkat Du Xingho Permaisuri 10 hari lagi. Upacara mega. Paduka, hamba tak berniat menyerang tuanku. Sejak kau memilih beta, kau dilindungi beta. Hanya gelar tinggi, beta sanggup. Hatiku yang beku kembali membara. Tak pernah terpikir, aku tetap jadi pejabat bersama penguasa kejam. Menjadi permaisuri. Yang Mulia, ada perintah Paduka. Perlu hamba lakukan sesuatu. Sebagai permaisuri, tuntutan Yang Mulia lebih tinggi daripada Shenzhen. Jadilah diri sendiri. Apa? Du Qingheng ya Du Qingheng. Beta kagum dirimu yang sebenarnya. Tak perlu kau ubah apapun. Dalam hati beta, Jangan bersedih. kau pantas menerimanya. Sejak aku pulang ke kediaman Yongchang, orang tua di tepi air ingin membentukku sesuai keinginan mereka. Pertama kali ku dengar ini, menghargai diri apa adanya. Usai jamuan bunga hari ini, Paduka tahan nyonya akan bertanya, jika Paduka beri jabatan pejabat wanita mulai sekarang, tak perlu lagi bergantung pada suami pilih selir, tapi setia pada Paduka. Bersedia. Hamba siap mengabdi Paduka. Nyonya pulang dulu. Paduka beri perintah. Rusak di. Perlu banyak orang kepercayaan. Melangkah lebih jauh. Peristiwa di pesta bunga tadi, konon jengko
Suamiku, kau pulang. Ini sup ayam buatanku. Rasakan. Du Yuesheng, aku tanya soal toko musik masuk istana. Kamu sudah tahu? Sengaja kau sembunyikan. Aku juga baru tahu saat itu. Itu keinginan kakek. Berani bohong lagi. Tunggu. Lalu tahu untuk apa? Du Jinheng kan memang tidak becus. Gagal ujian, pantas jadi pelayan. Du Yuesheng, lulusnya pegawai wanitamu. Kau pikir tidak ada curang? Du Qingheng sudah jadi permaisuri? Tahu. Telah. Mana mungkin sang kaisar suka padanya? Qin Feng ribuan kali lebih baik. Suamiku, aku akui sudah menipumu. Aku benar-benar mencintaimu. Dulu kita berdua begitu bahagia, bukan? Kau korbankan kakakmu untukku. Apakah kelembutanmu dulu padaku? Semua bohong. Zhou Suiwei, takkan ku nikahi. Terlalu berat. Jangan usir aku. Kau sudah beristri. Saya janji akan jadi nyonya Rumashen lebih baik dari kakak. Karena kau telah merencanakannya. Baik. Mulai hari ini, belajar jadi menantu Shen yang baik. Semua aturan Qingheng ada di tangan saya. Suamiku, kau cari aku. Mulai hari ini, jam 3 pagi ke ruang belajar belajari tata terlambat sekejap. Hukuman berlutut 2 jam. Jam 3 pagi? Terlalu awal. Latih berdiri. Di atas kepala. Sebelum tengah hari, air tumpah lebih dari 3 tetes. Jangan makan hari ini. Mana mungkin begitu? Qingheng saja bisa 5 putaran tanpa tumpah. Ini aturan keluarga kami. Sebelum tengah hari, hafal 100 aturan. Tidak bisa, terus saja. Aku tak bisa hafal. Suamiku, mengapa kau begini? Cari. Aku, mohon, suami, tolong jangan memukul aku. Hari ini, salin NG 10 kali. Tulisan rapi. Jika ada satu salah, tambah 10 kali lagi. Yang disiksa malah aku. Tidak boleh begini. Tidak, aku tak tahan hidup seperti ini lagi. Harus ku cari jalan lain. Senar dipetik sayup. Belum jadi lagu, nuansa terasa. Sungai jernih. Lotus gugur. Ayah, ini puisi baru yang kutekuni. Ayah suka. Memalukan. Bacamu tidak pantas. Cepat ganti bajumu. Gaya Qinghengmu tak ada rongnya sama sekali. Guru Agung. Dulu guru selalu lebih suka puisiku daripada kakak. Itu hanya pujian kosong. Kau terlalu berhayal. Berani bahas ini. Sangat memalukan. Karena tak fokus pada hal penting. Hukumannya 2 kali lipat salin NZ dan NN Shun. 20 kali tiap orang. Sialan Duking He, gara-gara kau. Tidak. Aku harus cari akal lain. Suami Bu, ini sup yang kumasak sendiri. Cobalah.
Du Qingheng saja tahu aku tak suka likois. Dia batu dia, tak pernah salah. Sedikit ini saja tidak ingat. Suamiku, hari lamaran. Bertemu pagi. Kalau tak nyaman, aku bisa bantu. Iya dong. Sup ini kamu kasih apa? 4. Kamu istri resminya. Ini hal yang wajar. Turun di Tokyo. Ini salahmu. Di mana? Hantu. Aku. Kalau aku hamil anak Sen, Aku tak takut diikat. Punya hati dong. Du Suahui, kukira kau hanya tak berbakat dan tak sopan. Tak kusangka. Tak sangka kau tega menyelinapkan racun. Bukian, apa artinya? Salahku apa? Ku buat malu kamu. Menantu keluarga Shen harus beli obat perangsang untuk suaminya. Zan menikahimu memalukan keluarga Shen. Hari ini, aku akan mengajarmu tata krama. Ini. Pisahkan kacang merah dan hijau ini. Pilah satu persatu. Berlutut ambil. Banyak. Sampai kapan harus memilah? Suami! Suami, tolong aku. Aku mungkin sudah hamil. Jangan sampai bayi terluka. Ibu menyuruh, lakukan saja. Tapi cuaca dingin. Tanganku bisa membeku. Kalau siang tak selesai. Berlutut sampai malam. Nyaman. Sudah jadi suami istri, kok sikapnya tetap tak punya perasaan? Berani sekali menghinaku. Mencintainya salah apa? Semua harus mati. Kenapa? Kenapa wanita tua dan Shenzhen meremehkanku? Aku lebih buruk dari Zhong Qingho di mana? Dia tidak berniat. Dia menyesal menikahiku. Pergi sana. Tahukah kamu? Dulu ujian yang aku kumpulkan, aku tahu Shenzhen ada di situ. Kusuruh putri menteri Li halangi Du Qingheng jadi pejabat. Tahukah kau? Malam sebelum ujiannya, ku suap Dayang di rumahnya. Ku beri obat. Tapi dia tetap ikut ujian buat esai terbaik. Tidak adil. Aku mau selesaikan sebelum dia kembali. Susah rekrut. Oh, mau CD. Katakan. Lanjut. Dia mau serang. Kejam apa lagi? Bukan aku. Bukan aku Du Yuesheng. Kukira hanya tingkah kekanak-kanakan. Hatimu ternyata sekejam ular berbisa. Suami, bukan suami. Aku salah, terlalu mencintaimu. Takut kakak merebutmu? Kumohon, maafkan
Maafkan aku kali ini. Takkan lagi tertipu oleh kepura-puraanmu. Andai tahu, tak akan menyakiti Du King Heng karena kamu. Tapi setiap kali aku dan Du King Heng bertengkar, kau selalu memihakku. Apa di hatimu? Aku masih spesial bagimu. Memihakmu. Hanya untuk melihatnya cemburu dan mencintaiku. Inilah. Tanpa kamu pun ada yang lain. Tapi Du King Heng tetaplah dia. Paham? Gani, kau percaya aku. Hanya untuk manfaatkan aku. Kebaikanmu. Hanya kebohongan. Karena aku tidak tahu trik kecilmu. Iya. Aku tahu kau yang jebak King Heng robek dokumen. Tuhan, kau sama egoisnya denganku. Sama munafik dengan aku. Manfaatkan aku. Kenapa semua salah harus kau salahkanku? Diam! Du Yue Sheng, mulai sekarang, kau bukan istriku lagi. Kuceraikan kau! Tidak boleh. Ayahmu Menteri Pertahanan. Pernikahan kita disetujui yang mulia. Kau tak bisa menceraiku. Rasanya kau tak tahu, iya. Yang mulia menyelidiki korupsi dana militer ayahmu. Aku punya bukti. Ayah akan dicopot semua jabatan. Harta disita, dicabut gelar, diasingkan 3.000 li. Dilarang kembali ke ibu kota selamanya. Lakukan apa saja padaku. Jangan lukai ayahku. Aku mohon. Dia yang bikin begini. Kembali ke keadaan awal. Ini semua akibat ulahmu mulai hari ini. Sudah merenung di rumah. Dilarang keluar dari kamar. Hapus semua pelayannya. Kebutuhan hidup. Standar pelayan terendah. Aku antar kamu. Jangan perlakukan aku begitu. Kyoheng, apa kabarmu di istana? Taifu, katanya Nyonya Shen harus bisa masak. Ini tumis daging warisan ibu angkat, Kai Sipi. Jika Taifu bersikeras, maka ikatan guru murid kita berakhir di sini. Sebanyak 99 kali. Jimat perlindungan tunggal. Sang bos tanya alasannya tekun. Dia hanya jawab, ini ketulusanku. Ia luput dari bencana. Dulu aku pusat perhatiannya. Tapi kukira dia tak layak. Tak pantas untuk klan Shen. Sekarang aku tahu. Akulah yang menolaknya. Tuan muda telah menentukan pilihan pada Nona Du. Untuk apa masih terus mengingat Nona Du itu? Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan segalanya. Yang mulia, Sin menyalahgunakan jabatan atas kemauan sendiri. Salah nilai ujian daya. Yang berbakat malah gagal. Mohon dihukum, Yang mulia. Guru Shen, mengapa begini? Yang mulia suruh pergi. Amarah yang mulia takkan kau tahan bila tetap berlutut. Harus dapat izin ujian ulang hari ini. Biru jernih, embun kerak. Badai pasir biasa saja. Detak kacau. Mohon hukuman, Yang mulia. Dengan gejolak. Guru Agung, pulanglah. Berangkat. Sia-sia. Berapa kali hati berbicara agar tak sia-sia? Ini kesalahanku. Maafkan aku, ya. Guru Agung, kini panggil aku Paduka Ratu. Mata nurani. Yang mulia. Kita tak seharusnya begini. Jaga ucapan. Kaulah yang mengirimku ke istana. Istana berbahaya. Kaisar bengis. Aku khawatir dengan sifat pemberanimu.
Taifu tak paham diriku. Dimanapun, aku bisa bertahan. Terperangkap selamanya. Saat ini, Ini bukan hidup yang kau mau. terjebak mengurus suami anak. Bukan keinginanku. Taifu menghancurkan jalanku. Aku akan minta Kaisar ujian ulang. Jadi pejabat wanita, kau akan dibebaskan. Tak usah. Taifu, pergilah. Cinta siapa liar dan egois? Usai bertengkar dan berdamai, kami berpelukan, berciuman, hanyut. Taifu malah berlutut di jalan seharian. Ratu, tersentuhkah? Tuanku bercanda. Bagaimana? Bukan urusan hamba. Ku dengar dulu mengejar guru kaisar. Sudah lama berlalu. Dia sangat angkuh. Siapa mau mengikutinya? Melelahkan. Tuanku masih sempat bergosip. Kupanggil kau untuk bicara. Korupsi ini bukan sekadar dana tentara. Para menteri memalsukan ujian kekaisaran. Kali ini akan kucabut sampai ke akar. Mengatur jabatan. Tindakan makar. Semua ini Halo. ku selesaikan. Jangan khawatir. Ulang tahunmu dekat. Ingin apa? Dulu, tak ada yang peduli. Serahkan yang mulia. Permaisuri, hadiah dari menteri dikirim yang mulia hingga istana kita hampir penuh. Mas kawinku tak diambil, malah diberi hadiah banyak. Rupanya kaisar muda ini luar biasa. Astaga. Terima kasih. Ini adalah jimat ini dari Sen Taifu untuk yang mulia. Wahai Raja. Untuk bertemu kau. Seumur hidup merindukan. Menghitam. Cahaya bahagia. Semoga Shenzhen Damai dimanapun. Damai. Ayah. Satu niat. Jongkok. Mimpi pajak. Sansa, cinta kita seperti jimat ini. Hilang. Maaf. 3 masa. Berikan. Permaisuri. Baginda menyiapkan hadiah lain. Silakan Permaisuri lihat di ruang studi. Baik. Kau berkorban besar untuk memberiku 9 anfu. Sekali saja aku tak kuat. Kau sampai melakukan 99 kali. Minta maaf. Lihat. Baginda akan memberiku hadiah. Siapakah aku? Dulu, selama ini aku sendirian menjaga kerajaan. Sumohon. Kini aku ingin bersamamu. Cinta abadi di kiri. Kau kanan.
rindu abadi. Jadi anggun. Bersama di dunia. Pergi. Kau pergi. Pernikahan hancur. Karma. Kulit terkelupas. Wajahku tanpamu. Di klub, pertama kali ada yang peduli pada tubuhku, dia. Kuangkat anggur, kusanyi. Hati hamba kayak pudar. Bulan sabit tenggelam, gejolak suka duka. Nyonya, guru kaisar kirim hadiah lagi, sudah 8 kali. Ini esai strategi karya hamba. Shenzhen pantang menciplak. Ini maksudnya apa? Dia titip pesan untuk Nyonya. Ini hasil jerih payah Nyonya. Jangan menyerah jadi pejabat wanita. Dia membantu. Tapi ini jalan hamba dulu. Dibunuh racun olehnya. Bakar semuanya. Tahu Jua. Dulu semuanya salahku. Aku tertipu Dui Weisheng. Aku mau King Heng melihat kesungguhanku. Menebus dosa masa laluku. Malas banget. Kapan selesai salin 100X moral wanita? Dokter sangat lelah. Bisakah besok? Aku hanya minta kau memperbaiki tulisanmu. Hal kecil saja mau ditunda. Lanjutkan. Kau tak tahu berapa malam King He begadang? Baru 5 hari. Masih belum cukup. Bobo, sudah tahu begini, kenapa mulai? Diam. Yang mulia, hamba mohon, ujian pejabat wanita. Kritikku kurang teliti terhadap Nona Du Yuewei. Tak berbakat, tak bermoral, tak layak jadi pejabat wanita. Hamba, mohon yang mulia, ulangi ujian. Pertue, yang mulia. Ujian pejabat wanita diawasi Grand Tutor Shen serius tidak bisa diulang. Pertimbangkan lagi. Engkau sadarkah perkataanmu akibatnya? Hamba, mohon dihukum. Tak mengerti. Dibahas nanti. Sidang usai. Sidang usai. Hormat yang mulia. Astaga, kejam. Masih belum cukup. Yuefei tak diampuni. Ini namanya apa? Iya. Awalnya yang ku minta jelas cinta. Berani ganti menantuku. Bersikat. Seluruh kota membicarakan betapa tak pantasnya menantu Shen jadi pejabat wanita. Tegap. Lutut di kuil leluhur. Ini semua salah Shenzhen, nenek tua. Salahkan anakmu. Kurang ajar, Chen. Hukum dia. Telah ditolak, hanya bisa menjadi menantumu. Bebankan. Aib keluarga. But Lie, kau menikahi Hengker? Astaga. Bupati. Diam. Du King Heng si Jawa. Istimewanya apa? Apu. Di sini. Bukan kau yang hancurkan aku. Berani memukulku. Aku lawan kau. Siapa suruh dia sini? Dawa! Shin Chen. Liu Hao
Taman Pusya. Hai keluarga. Junta, bagaimana dengan hartaku? Setelah bersama Wei Xiao, kusadari dia tidak kejam seperti rumor. Gaya kerjanya lebih efisien. Homoseksual. Dia selalu tidur sekamar. Ternyata hanya rumor. Mikir apa? Tertawamu aneh. Yang mulia, dia menakutiku. Tidak pura-pura lagi. Jadi benar. Yang mulia murah ujian. Aneh, kini aku tak lagi takut padanya. Bahkan percaya penuh. Lihat. Ujian nasional tahun ini 80 pejabat terlibat kecurangan. Banyak pejabat tinggi. Katakan. Apa solusinya? Katakan. Harus bagaimana? Sepupu bilang usaha karir artinya mengatur ujian. Seleksi pejabat. Fondasi negara. Jika tak dihukum, tak cukup tegakkan wibawa istana. Pikir. Kau membela dia. Di istana, lama dikuasai kaum elit. Rakyat biasa masih punya harapan. Jika dibiarkan, celakalah aku. Hamba mohon paduka. Ampunilah paman dan bibinya. Paduka sakit sejak keluar dari ruang baca kaisar. Paduka raja datang berkali-kali, tapi dihindari. Ayah korupsi dana militer. Sepupu berkomplot. Aku berjanji muluk perbaiki tata negara bersamanya. Tapi akhirnya, orang terdekat pun tak bisa kujaga. Baginda takkan marah permaisuri. Shen Taifu menunggu di jalan, tahu permaisuri sakit. Maukah permaisuri menerima salam? Tidak. Hari ke-7. Shen Taifu menunggu sini. Berhemat. Dia menunggu kereta tuanku menyapa Ratu. Ratu takkan muncul di jam ini. Benar. Pernahkah? Songai, kau juga menunggu begini. Kemarilah. Jiang Hao, apa dia sepertimu? Merasa semenderita ini? Tanda bintang bat. Yang mulia, pengawal melaporkan. Shen Taifu pingsan karena flu. Sudah dibawa pulang. Tahu. Yang mulia. Anda tak peduli lagi pada Taifu. Saya dan Shenzhen sudah asing. Apa kaitannya denganku? Yang mulia, Yong Chang Ho minta bertemu. Baik. Kakek dengar kau sakit. Kemari, ini putri sepupumu, biar dia yang jaga yang mulia. Kakek tahu aku sakit. Tak peduli. Malah hanya urus orang untuk yang mulia. Hanya memikirkan bagaimana masukkan orang ke istana. Dukungan orang dalam di istana memperkuat posisimu. Kenapa menolak? Hamba menghadap permaisuri. Kaisar tak tahu haremnya. Markis Yongchang berkuasa. Hamba menghadap.
Permaisuri boleh mengatur kaisar, tapi keponakanmu tak elok merusak mata kaisar. Oh, hamba hanya tahu permaisuri ingin didampingi keluarga saat sakit. Yang mulia maksud beta, layanan tak memadai. Bukan maksud hamba. Pengawai, keluarkan Marquis mengenai wanita itu. Masuk hanya dengan izin. Hormat. Marquis, silakan. Hamba pamit. Pawal. Jangan anggap orang biasa itu kasar. Permaisuri baru disiksa hingga sekarang. Hamba tak layak menghadap Yang Mulia. Ketenaran dan harta itu wajar. Yang dekat denganmu hari ini, orang terdekatku. Tugasmu memperbaiki keadaan tanpa merendahkan diri. Chen Qianxia, Yang Mulia benar. Mengapa menyalahkan orang lain, menghukum diri? Telah kupahami kondisi para pejabat dalam kasus ini. Mau lihat pameran? Tangkap semua sekaligus. Sudah. Akan segera muncul. Istirahatlah dampingi cinta. Teladan seluruh negeri. Inilah. Awal panas. Katanya permaisuri yang lulus seleksi dayang. Du Yuewe cuma nangis dikit, guru istana langsung memihaknya. Guru istana pilih terbalik, malah nikah Du Yue Shen. Jadi gila, so peduli kulit. Dasar tidak bisa lihat, hamba ini istimewa apa? Kenapa Du Qingheng selalu diistimewakan? Susah payah merebut suami, malah jabatannya hilang. Semua ini mestinya punyaku. Yang Mulia, hamba mau menyegarkan diri. Bawa jubah, cepat kembali. Berkumpul. Filmnya. Aku menyesal. Chen Chen, ternyata kau cari Du Qingqing. Silakan, Guru Besar Shen. Jing Hao, aku paham kamu. Kau tak akan betah di istana jika kau mau. Kubebaskanmu atas jasaku dalam kasus kumohon pada kaisar. Kiao, kumohon. Berikan aku kesempatan menebusnya. Shen Chen. Kau tak pernah paham aku. Kau klaim mencintaiku, tapi ujungnya bahkan keinginanku pun tak kau pahami. Ku perjuangkan jadi dayang untuk kabur dari istana busuk itu. Bukan budak. Kau telah menghancurkan seluruh usahaku begitu mudahnya. Aku bukan begitu. Sekarang kau seenaknya mengira aku tak mau tinggal di istana Shenzhen. Aku manusia
bukan benda. Bukan benda mati. Mau kau jadikan aku apa? Akan ku jadi seperti itu. Aku hanya ingin kau membaik. Tak ingin menyakitimu. Jipa, benar-benar demi kebaikanku. Jangan pernah muncul lagi. Tak mau lihatmu. Aku sangat senang. Aku akan. Jangan pergi, aku. Kalian sedang apa? Syukurlah selamat. Jangan sampai terulang. Ku bilang, menjagamu. Terima kasih, Tata Kira. Tak mampu membalas. Malam ini, lanjut. Kungfunya lancar kan? Rupanya yang mulia. Kamu memang suka perempuan? Terserah. Makasih, senior. Operasi minum. Jangan ketawa. Bisa. Ampuni hamba, Baginda. Korupsi dan ujian imperial. 27 pejabat terlibat, pelaku utama dihukum mati, lainnya jadi rakyat biasa. Shen Taifu minta ujian ulang, Kaisar setuju buka ujian baru. Ujian terbuka untuk semua. Menteri Ritus dan Guru Agung mengawasi ujian. Saya yang memimpin. King He, kau akan duduk terhormat di istana. Agar semua menyaksikan, kekaisaran bukanlah warisan pria semata. Zhou Wan King, juara kedua. Li Wenxuan, juara ketiga. Du Qingheng, juara utama. King He. King Hou, selamat. Impian terkabul. Terima kasih, Guru Agung. Kini bukan gurumu lagi. Jabatan Guru Agung kusandang. Hidup terpencil di desa. Restu Baginda, 1000 kati emas, 2 kuda putih. 1000 bangau. Aku dulu terlalu angkuh. Tidak jelas ideal dan aspirasimu. Maaf mengecewakanmu. Sudah berlalu. King He, semoga masa depan cerah. Guru Agung. Hati-hati. Salju sirna, pancing meluap. Rindu membara. Pemuda tak paham rasa. Kenangan terbawa angin. Bayangan cinta kacau. Salju menutupi langit. Sejak purba. Siapa luput? Kejamnya waktu. Bunga ayu terpendam. Kalau ganti. Menteri Du, kau lupa ya, kau ini permaisuriku.
Sudah berhari-hari suntik saja. Paduka, masih ada 3 dokumen menunggu. Berikan aku pewaris tahta. Aku mau pensiun. Sekalian. Wajah pemalumu aneh. Siapa tak suka bekerja? Aku mau jadi Perdana Menteri wanita terbaik. Tidak. Rela saling menemani. Pesonamu begitu anjir. Masih urus.